Selamat siang, saya ucapkan kepada Gus Aan dan juga Bu Alma selaku kedua narasumber hari ini untuk kita bisa melakukan sesi bincang-bincang bersama. Dan saya sangat terhormat nih bisa melakukan sesi sharing bersama dengan Gus Aan dan juga Bu Alma. Nah, tema yang akan kita angkat hari ini itu adalah pindah agama, tabu atau tidak. Nah, seputar percakapan kita hari ini itu didasarkan pada formulir yang sudah disebarkan oleh teman-teman sekelompok, teman-teman civics, ke teman-teman mereka masing-masing. Dan sudah menemukan beberapa jawaban. Dan kita juga sudah mewawancarai beberapa narasumber nih, Gus Aan dan juga Bu Alma, terkait dengan mereka yang mungkin sudah terlebih dahulu pindah agama, terkait diskriminasi, dan terkait banyak hal yang mereka alami ketika mereka pindah agama. Mungkin sebelum kita memulai, Gus Aan dan Bu Alma bisa bergantian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, Bu Alma dulu. Wah, langsung Bu Alma dulu. Harusnya saya ngomong dulu tadi Gus ya, Gus Aan dulu. Gitu. Oh enggak. Aku apa kata Bu Alma, saya Bu Erin aja lah. Ya. Silakan Rin, kamu duluan Rin. Okay. Aku juga belum terlalu kenal sama kamu kok. Oh iya, baik. Kita kenalan ya Gus. Oke, selamat siang ya ini ya. Perkenalkan saya Alma Erina, dosen Universitas Ciputra, dan juga pegiat komunitas sosial ya di masyarakat. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih Bu Alma. Aku sama ya, aku Anan sorry sama dengan Bu Erin itu tadi. Saya juga dosen, tapi eselon saya lebih rendah ketimbang Bu Erin. Kalau Bu Erin kan koordinator mata kuliah ya. Kalau saya dosen biasa, aku dosen Pancasila dan dosen religion di Ciputra. Mantap. Dosen terbaik. Dosen terbaik Gus Aan. Ternyata merendahkan diri untuk meroket ini Gus Aan ini. Bukan. Apa namanya ini soal payment aja, bukan soal merendahkan diri. Baik, kita langsung ke topik pertama kita. Nah, ternyata nih di Indonesia sendiri yang menganut ketuhanan yang Maha Esa sebagai Pancasila kita, ternyata teman-teman muda dan teman-teman yang mungkin juga sudah profesional muda itu mengalami kesulitan nih Bu dan Gus Aan ketika mereka harus terbuka dengan agama yang mungkin berbeda dengan agama keluarga gitu. Apalagi di Indonesia kan peran keluarga dalam membentuk sebuah agama itu kan sangat kental ya. Jadi kayak susah buat mereka untuk bisa keluar dari agama yang sudah diajarkan kepada keluarga mereka. Dan mereka sulit terbuka. Bagaimana sih Gus? Mungkin bisa ceritakan sedikit, sharing sedikit mungkin pengalaman Gus dengan teman-teman yang mungkin sudah pindah agama itu bagaimana cara mereka mengatasi hal itu? Gitu. Terima kasih. Aku punya teman yang hingga saat ini dia masih under closet ya. Dia awalnya Islam, tapi kemudian karena ia menemukan spiritualitasnya melalui gereja, dia masih diam-diam, dia masih belum terbuka sama keluarganya seperti itu ya. Dia pernah ngomong ke aku bahwa aku nyaman ya, aku bilang, oh keren itu, karena soal beragama itu soal kenyamanan, gitu ya. Soal beragama itu soal kenyamanan. Untuk apa kamu misalkan beragama sesuai dengan KTP-mu, tapi sebenarnya kamu tidak nyaman? Gitu. Ya, yang pertama adalah soal kenyamanan itu sendiri dan dia sekarang belum terbuka karena apa? Karena aku tidak tahu ya bagaimana di lingkungan kekristenan dan di lingkungan agama-agama yang selain Islam menyangkut perpindahan agama. Tentu ada yang alot, ada yang juga bisa lumer seperti itu gitu. Tapi di Islam itu kayaknya di Islam itu kan Islam klasik itu kan ini ya Josephine ya. Di Islam klasik itu kalau kamu belajar Islam klasik itu kalau kamu murtad atau pindah agama itu kalau di Iran kamu bisa digantung gitu. Kalau kamu di Arab Saudi itu bisa digantung gitu. Kalau kamu di Pakistan kamu harus lari. Bahkan salah satu kamu nanti bisa searching dengan keyword honor killing, membunuh untuk kehormatan. Jadi
honor killing itu di negara-negara yang mayoritasnya Islam di situ itu ada membunuh yang memang digunakan membunuh untuk tujuan melindungi kehormatan dan melindungi dignity of the family gitu. Dan salah satu yang dimana membunuh itu boleh dalam kerangka honor killing itu adalah ketika misalkan salah satu anggotanya itu terdeteksi keluar dari Islam atau kemudian hamil di luar nikah, pacaran dengan orang Kristen. Misalkan aku Islam, pacaran sama Bu Erin yang tidak Islam, terus kemudian tahu begitu, aku bisa di honor killing. Tapi biasanya kalau laki-laki tidak seberapa. Tapi kalau perempuan itu, dikejar kalian, dan bisa diseret itu, malu-maluin keluarga saja. Jadi fenomena honor killing itu menjadi hal yang kuat. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena menurutku kamu kuliah terlalu serius, itu nggak sehat. Cantiknya terlalu serius, itu juga nggak sehat. Aktivismenya terlalu serius, itu nggak sehat. Menurutku mungkin karena mereka terlalu serius di dalam beragama, sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya ada wilayah-wilayah yang kalau terlalu serius itu kan melihatnya kan gini ya. Kalau semakin kita dekat dengan objek, itu kita semakin tidak akan bisa melihat objek tersebut secara lebih luas. Iya, itu sebabnya kalau kita zoom in atau zoom out. Kalau kita zoom in itu kan cuman kelihatan gitu aja, parsial. Tapi kalau kita agak zoom out seperti itu, ternyata luas juga, seperti itu. Nah, fenomena pindah agama di Indonesia sebenarnya sudah sangat biasa saja, tetapi yang menarik ada satu fase di dalam sejarah kita di mana perpindahan agama itu menjadi pemicu perang salib yang ada di Indonesia. Kan kalian kan perang salib itu kan biasanya kan udah selesai. Enggak, perang salib itu masih terus ada, terutama antara Islam dan kekristenan. Dulu salah satu pemicunya kalau kalian baca sejarah tahun 1967 sampai 1969 itu ada lonjakan orang pindah agama Kristen dan Katolik, dan jumlahnya menurut angka yang sangat lentur itu 2 juta. Bayangkan ada 2 juta orang berbondong-bondong minta dibaptis, dan itu membuat orang-orang Islam itu mengalami luka yang sangat luar biasa dan merasa bahwa kekristenan telah menikamnya dari belakang. Dan itu sebabnya hingga sekarang mereka sangat takut dengan orang Islam itu sangat takut dengan apa yang disebut sebagai kristenisasi. Maksudku pindah agama yang awalnya itu menjadi aspek the very private things itu kalau di Indonesia sepanjang itu dari Islam menuju yang non-Islam, maka urusannya jadi beda. Urusannya akan menjadi stabilitas nasional. Urusannya bisa nggak karu-karuan. Karena apa? Ya karena menurutku banyak orang-orang, terutama orang-orang Islam yang menurutku melupakan esensi beragama itu sendiri. Bagiku esensi berislam itu adalah seperti di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi aku kadang-kadang mikirnya bingung kepada orang-orang Islam yang, aku tidak akan ngomong agama yang lain ya. Orang-orang Islam yang begitu kekeh untuk semoga dapat hidayah. Oh, Bu Alma ini, Bu Erin ini cantik ya, tapi sayang kok masih Kristen. Moga-moga dapat hidayah. Mungkin Erin nanti bisa cerita bagaimana mungkin kalau punya pengalaman seperti itu. Karena banyak teman-temanku yang juga mengalami pengalaman seperti itu. Jadi bagiku esensi beragama itu adalah esensi mendorong orang untuk menjadi baik. Dan untuk menjadi baik, niscaya ia ada keniscayaan orang itu tidak hanya
bisa lewat melalui satu agama. Artinya ingin saya katakan bahwa menjadi baik itu tidak hanya bisa ditempuh dengan cara berislam kok. Nah, Tidak gitu loh. dibatasi dengan agama tertentu gitu ya. Iya, sama kayak kamu loh nih. Misalkan kamu mau ke Jakarta ya. Aku punya tour and travel gitu kan. Aku kan nggak bisa ngomong, Josephine, the only way you can survive to be in the Jakarta itu dengan travelku. Kan ngawur. Karena kamu juga bisa lewat menggunakan kereta, bisa menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan tol, bisa menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya. Bagiku sih itu ya, menurutku, Josephine. Baik. Kayaknya itu iya. Erin kayaknya punya ini mau curhat ya. Cerita nih. Baik Bu, lanjut kita lanjut saja ini. Sebenarnya Gus, kalau dibilang mungkin berat ya kalau bagi teman-teman kawan-kawan yang Muslim pindah ke non Muslim. Tetapi sebetulnya bahwa teman-teman kita pun, teman-teman saya pun banyak yang dari non Muslim berat pindah keluar juga sekalipun itu non Muslim atau Muslim. Fenomena yang unik sebenarnya karena memang kita ini ya Indonesia kalau saya bilang di sini ada suatu tradisi yang kuat dalam keluarga yang mana akan sulit menerima karena memang mungkin dari sisi mereka saya melihat seperti ini, ada rasa kasih sayang yang berlebih yang menganggap bahwa tidak ada jalan keselamatan kalau kamu tidak seperti ini. Jadi keyakinan seseorang, apalagi seorang ibu ya atau ayah ya, mempunyai suatu kepercayaan tertentu yang mana tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui kepercayaannya, dan itu akan terasa berat kalau anaknya atau keluarganya ikut berpindah. Mungkin beda halnya dengan mungkin orang tersebut bisa menerima perbedaan. Saya bisa menerima ada orang Kristen biasa, ada orang Islam biasa. Mungkin yang berbeda dengan dia bisa menerima. Tetapi di saat seseorang itu dihadapkan dengan bagaimana kalau itu terjadi pada anak saya, mungkin itu akan lain cerita. Jadi di sini kita akan menemukan sosok yang langka dari orang tua yang mana bahkan mungkin kita pernah lihat ya berita ada seorang Muslim yang memang mengantarkan anaknya dibaptis, atau mungkin sebaliknya ada seorang Nasrani yang mengantarkan anaknya untuk bersolawat untuk masuk ke Muslim. Dan itu memang sudah ada beberapa. Kalau saya melihatnya seperti ini sosoknya, bagaimana kelegoan diri kita dalam menerima kenyataan bahwa kalau dari sisi saya pribadi, semua orang itu berhak untuk menentukan haknya dan itu juga sudah diakui oleh negara. Bagaimana kita bisa legowo untuk menerima itu? Saya rasa memang pelajaran ini udah naik ya Gus ya, agak sulit ya Gus. Mau dipraktekkan ini pasti agak sulit sekali. Karena memang di keluarga saya sendiri juga sudah campur-campur dan juga ada adik juga yang sudah berbeda, adik ipar juga ada yang masuk ke Muslim. Dan itu memang tantangan yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, mungkin nanti adik saya bisa melihat ini, saya selalu mengatakan pada adik saya yang lain, bahwa kita harus bisa menerima, karena memang dia sudah memegang hak asasinya. Ini kita bicara masalah hak asasi ya, selama dia tidak melakukan tindak kekerasan, atau tidak melakukan, apa ya istilahnya ya, tidak merugikan orang lain, ya tidak masalah. Cuman mungkin kita akan mendapatkan suatu tekanan di luar dari keluarga kita yang memang tidak bisa menerima kenyataan ini. Gus dulu waktu di Krian, Gus masih ingat dulu ya, itu saya pernah masuk di sebuah tempat yang memang agak sulit dimasukin gitu. Kemudian ada seseorang yang pernah bilang seperti ini, Mbak, kalau mau masuk sini pakai kerudung aja, biar nggak kelihatan gitu. Saya kan nggak berkerudung tuh. Akhirnya saya coba kayak Mbak Alia gitu ya, cuma diselebokin gitu, gini aja modelnya gitu. Itu bisa diterima. Saya masih menilai bahwa masyarakat Indonesia ini belum bisa menerima sepenuhnya keadaan bahwa kita ini sebenarnya dari awal itu sudah dibentuk dengan segala perbedaan. Justru banyak kepercayaan yang datang dari luar. Kita tidak bisa bicara masalah agama. Maaf saya harus bilang seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Bahwasanya kita juga harus menerima ada juga agama-agama yang lain di luar itu. Yang bahkan masih beruntung kita diakui. Gitu ya. Masih ada yang tidak bebas melakukan itu. Di luar agama kita yang 6 yang disahkan oleh Indonesia ya. Masih ada agama lain yang seharusnya juga bisa mendapatkan hak seperti kita. Begitu. Jadi memang pelajaran selanjutnya yang harus kita tilik adalah bagaimana kita bisa menerima. Saya sendiri ya, mulai sekarang saya sendiri belum melahirkan,
Tetapi someday kalau saya melahirkan, saya berpikir seperti ini, apakah suatu saat anak saya akan berbeda dengan saya atau tidak? Dan itu saya harus siap, bahwasanya dia adalah miliknya Tuhan. Seperti yang dikatakan dengan Gus Aan tadi, dia mau menggunakan kendaraan apapun, di saat dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan sikap. Terkadang kita ingin, kalau saya memilih agama ini, ya saya harus mau dihargai. Tetapi terkadang kita lupa, jika orang lain yang kita kasihi, yang dekat dengan kita, memilih kendaraan berbeda dengan kita, apakah kita bisa bersikap yang sama seperti yang kita mau? Kita mau, tolonglah hargai pendapat saya. Tetapi apakah kita bisa menghargai pendapat orang lain? Bahkan, at least kalau orang itu adalah kita lahirkan juga, itu adalah sesuatu yang berat. Saya paham ini karena memang banyak kasus-kasus seorang ibu yang akhirnya menangis karena anaknya berpindah agama gitu, Gus. Yes. Daripada ibu yang menangis, mohon maaf, karena anaknya hamil di luar nikah. Kadang nangisnya lebih keras pada saat anaknya pindah agama. Kadang saya juga ngobrol sama beliau, Bu, anak ini tidak melakukan suatu tindak kejahatan. Yang itu yang harus kita pahami. Ya memang ini agak sulit kalau diterima di Indonesia. Kadang-kadang melakukan tindak kejahatan mungkin dianggap jauh lebih baik daripada pindah agama gitu ya, Gus. Bagaimana ini kayak gini? Saya juga masih berpikir di sisi itu. Lebih sulit ya, Bu, ketika kita tuh diperhadapkan langsung ketika mungkin keluarga kita yang harus pindah agama, atau mungkin seperti yang Ibu bilang, ketika orang tua harus menghadapi situasi di mana anaknya sendiri yang mau pindah agama gitu. Ya. Benar, Bu. Ketika kita mewawancarai kedua narasumber kita, itu juga yang pertama kali datang, diskriminasi yang pertama kali datang itu asalnya dari keluarga. Gus Aan dan juga Bu Alma, ketika saya boleh sharing sedikit gitu ya, mereka bilang ketika ada acara keluarga, mereka harus memakai kalung salib gitu kan, tiba-tiba seorang dari keluarga mereka bilang, copot aja lah kalung salibnya, ngapain, ini kan acara keluarga. Dan ibu ini berasal dari Hindu, yang dimana dia adalah keturunan Bali, yang Bali itu mempercayai yang namanya sistem kasta. Ketika dia pindah Kristen, keluarganya merasa, loh kok kamu masuk kasta yang lebih rendah daripada kami gitu. Jadi di situ timbul diskriminasi gitu. Gimana ya Gus dan Bu Alma ketika kita harus diperhadapkan pada diskriminasi yang mungkin nggak terduga gitu. Ya, sebenarnya aku dulu ya. It's okay. Aku bisa setelah kamu, Erin. Sebenarnya ini agak menarik, Gus, karena memang kalau kita bicara masalah tempat itu tidak mewakili ya, tidak mewakili seperti tadi saya sebutkan itu. Suatu daerah, atau Josephine tadi bilang suatu daerah, sebenarnya tidak menyebutkan bahwa semua orang di tempat tersebut adalah seperti ini, bukan ya? Itu disclaimer yang harus cuman memang ya begitulah. Kalau memang sudah berbeda, sudah berpindah, ya mau tidak mau seperti yang saya sampaikan tadi, di saat seseorang itu meyakini bahwa agama yang dia miliki adalah paling benar, tidak ada agama selain agama yang dia yakini paling benar, pasti yang terjadi adalah rasa sayang itu menjadi rasa benci, karena yang paling dekat memang keluarga. Mungkin orang lain bisa nerima, tetapi di saat itu jatuhnya kepada keluarga kita itu mungkin akan sulit, karena apalagi itu sebuah budaya ya, apalagi di dalam keluarga tidak terbiasa dengan pluralisme. Misalnya dalam keluarga, kalau saya ada keluarga besar saya dan suami saya itu Islam dan juga Kristen. Jadi sudah terbiasa. Tetapi di saat saya bertemu dengan seseorang anak yang mungkin keluarganya itu sama semua, Kristen semua, Islam semua, itu mungkin banyak yang curhat. Akhirnya memang akan sulit begitu di saat menerima perbedaan itu. Begitu. Mungkin Gus Aan ada kisahnya? Aku nggak tahu, tapi tadi yang seperti disampaikan Josephine itu kan sebenarnya dampak saja ya. Kalau kamu terlalu banyak makan bipang ambawang misalkan, itu kolesterolmu pasti akan tinggi begitu. Iya. Pasti itu. Kalau kamu misalkan suka yang manis-manis begitu, kadar gulamu pasti akan sangat tinggi. Begitu juga dalam beragama. Agama itu kita kan butuh manis ya. Sistem tubuh kita ya, karena nanti dokter yang bisa menjelaskan. Karena tubuh kita juga butuh manis, tetapi yang menarik adalah kadang-kadang kemanisan itu diberikan melalui overdose gitu. Overdose. Kalau overdose itu bermasalah. Beragama juga seperti itu.
hampir setiap agama, aku nggak tahu ya di agama kalian atau di agama aku. Kalau di agama aku dan hampir semua agama selalu doktrinnya kan bahwa agama yang kita pilih itu adalah yang paling benar, yang paling benar. Itu mungkin maunya baik, ya maunya baik. Tapi bayangkan kalau itu terus saja kalian konsumsi bahwa misalkan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, bahwa ya yang tidak mengakui Kristus sebagai juru selamat, maka dia sebenarnya ia masih dalam rangka yang gelap. Yang di Islam juga seperti itu. Barang siapa yang tidak memilih Islam maka ia akan terperosok dalam penjara. Jadi jualannya adalah jualan soal yang paling. Nah, sepanjang ya kalau jadi yang tadi diceritakan itu kan kenapa kok bisa mendiskriminasi dan lain sebagainya. Itu karena memang selama ini agama di Indonesia masih belum terupdate menurutku. Terupdate itu adalah masih belum masuk pada fase beragama yang 4.0 atau 5.0. Beragama yang 4.0 atau 5.0 adalah semakin aku berislam kita, semakin aku bisa meyakini bahwa ada keselamatan di luar Islam. Ya, ini teori yang kebalik ya, teori kebalik. Teori yang awalnya kan begini, semakin aku meyakini Kristen, maka yang paling selamat adalah Kristen, berarti otomatis di luar Kristen tidak selamat. Semakin aku meyakini Islam, maka yang masuk surga aku, yang lainnya ya akan lama di neraka. Jadi menggunakan posisi binerik. Semakin aku mau meyakini Islam, maka semakin aku harus membenci agama yang lain karena agama lain itu dianggap najis atau dianggap sebagai the second or lower religious class. Seperti itu. Nah, ini kalau ini terus-terusan digelontorkan seperti itu, maka ini akan menyebabkan apa yang aku sebut sebagai praktek diskriminasi dan violent itu sendiri. Apa kalian pikir ketika bom katedral di Makassar, bom di paroki Surabaya 2018, itu berasal dari cara pandang bombersnya, itu cara pandangnya adalah agamaku, Islam itu yang paling benar. Yang lainnya itu salah dan musuh. Kalau ini dibiarkan hidup, musuh ini dibiarkan hidup, maka ia akan menyerang kami yang Islam. Supaya nggak menyerang, habisi saja. Nah, bayangkan. Jadi merembet ini ya. Merembet sama seperti merembetnya orang yang kebanyakan minum minuman berkarbonasi. Kalau lama-lama numpuk, kemudian bisa jadi ia kena saluran kencingnya bermasalah. Kemudian gulanya bermasalah. Kalau gulanya bermasalah, ya sudah, hal yang lain akan muncul, entah luka dan lain sebagainya. Nah, aku ingin mengatakan seperti ini, Josephine dan juga Erin dan yang lain dan juga ini untukku sendiri. Kalau ada kiai, habib atau pendeta atau pastor dan lain sebagainya, kalau ia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar agama yang ia anut, aku ingin mengatakan mereka sedang mengajarkan agama yang belum terupdate, belum dewasa. Ya. Agama yang dewasa adalah semakin kamu berkatolik, semakin kamu berislam, maka semakin kamu bisa meyakini ada keselamatan di luar agamamu. Aneh itu? Sebenarnya nggak aneh-aneh banget. Ini kan sama nggak anehnya dengan ini. Semakin kamu beramal, logikanya semakin kalau kamu ke gereja, ngasih duit gereja banyak, harusnya kan kamu khawatir tabunganmu akan terkuras dan kamu jatuh miskin. Kan begitu kan logikanya. Ya. Tapi kan tidak. Semakin kamu beramal, semakin kamu meyakini, uangmu akan balik dan menjadi dilipat gandakan. Nah, cara yang aku tawarkan seperti itu. Semakin kamu beragama secara baik, maka sebenarnya semakin kamu harusnya bisa menerima yang lain. Kayak gitu. Makin apa sih enaknya? Nggak terima dengan... Aku juga sama dengan Erin ya, lagi berusaha meyakinkan diriku sendiri. Misalkan bagaimana kalau Cecil atau Galang tiba-tiba merasa memilih agama yang lain sebagai bagian dari dirinya untuk menjadi lebih baik. Aku harus seperti apa?
Aku juga berproses untuk itu, dan tentu ini tidak mudah karena di dalam tradisi kami, di dalam Islam klasik itu, kalau misalkan katakanlah Josephine ini anakku ya, aku Islam, dia tiba-tiba memilih untuk bergereja, maka kakaknya dia akan aku coret namanya dari kakakku. Waduh. Oh iya, kamu tidak mendapatkan secara hukum klasik, kamu tidak bisa mendapatkan waris. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Segitunya. Loh, segitunya loh itu, Rin. Serius itu. Iya. Ya, kadang-kadang ini ya, Gus. Kadang itu ada yang terucap dari mulut orang tua yang mentulah-tulahkan anak, itu juga betul itu. Khawatirkan. Mengutuk. Iya. Betul sekali itu. Dan aku pernah tulis ini ya. Ketika aku nongkrong di GKJW Karangpilang ya. Sama dengan Erin. Erin kan juga GKJW. Masih GKJW Erin kamu? Masih. Iya, harusnya GKI atau BES lah. Oh gitu ya. Besok pindah. Mungkin ikut Josephine kali ya nanti ya. Jadi ada yang curhat waktu itu, waktu aku ngisi di GKJW Karangpilang itu, ada seorang orang yang parubaya kemudian mendekatiku sambil nangis ya. Nangis curhat. Dia anggota jemaat di GKJW. Dia nangis curhat. Dia dulu Islam, lalu kemudian ia memilih kemudian bergereja, lalu pada suatu saat bapak atau ibunya meninggal. Bapak dan ibunya meninggal. Iya, ini anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya itu. Dia ingin menghantar bapaknya untuk yang terakhir kali dengan cara ikut memandikannya. Ibunya. Dia ikut memandikannya. Tapi apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya yang Islam? Dia bilang, oh tidak bisa. Tidak bisa. Kamu tidak bisa menyentuh mayat dari orang tua ini karena apa? Karena kamu tidak seagama denganku. Hei, Are Ayu, apa kabar? Kita ada iklannya sedikit. Oh iya, sorry, nggak apa-apa. Jadi gitu. Dia itu nangis geru-geru. Apa, Rin, geru-geru itu? Bayangkan Josephine, kamu anakku yang sangat aku kasihi, lalu kamu ikut bergereja, ikut Yesus, lalu kemudian aku mati, kamu kan datang karena darah itu kan tidak bisa dipisahkan. Pasti. Tapi oleh kakak-kakakmu yang masih Islam, kamu dibilangin, kamu nggak bisa ini, ya, kamu itu najis, nggak bisa. Betapa hancurnya kamu itu. Betapa rumitnya. Aku tidak tahu apakah di agama yang lain selain Islam pernah terdeteksi eksklusi yang sangat, ini tidak mencerminkan seluruhnya Islam ya, tidak mencerminkan seluruh. Ini adalah konteks di mana aku diceritain itu. Bisa jadi yang cerita itu adalah satu-satunya dari ratusan juta orang, tapi bisa jadi ia adalah salah satu dari puluhan bahkan ratusan orang, tapi nggak berani untuk mengatakannya. Itu karena doktrin yang masih mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar agama yang aku peluk. Itu doktrinnya baik, tapi pada titik tertentu itu merusak kemanusiaan itu sendiri. Kita nggak bisa saling menerima dan menghargai gitu ya, Gus ya. Ketika doktrin itu sudah terlalu berlebih di dalam kehidupan kita. Nah, Gus, seperti yang kita sudah sebarkan melalui G-Form, sebenarnya teman-teman muda ini tahu kalau misalnya pindah agama itu bukan sesuatu hal yang tabu. Dan ketika ditanya apakah kamu pernah tahu tentang orang yang didiskriminasi karena pindah agama, mereka menjawab dengan tegas, iya saya tahu. Tapi ketika ditanyai apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu, mereka menjawab, ya cuek saja, bukan urusan saya. Nah, ini nih yang menurut saya sedikit menarik sekali gitu ya. Ketika banyak anak muda ini tahu, tapi sulit untuk mereka tuh mau membantu atau bahkan mau console, gimana ya, comfort mereka. Gimana ya Gus tentang terkait fenomena ketika anak muda ini mulai acuh tak acuh gitu dengan kondisi di sekitarnya terkait pindah agama. Mungkin Bu Alma atau Gus Aan. Erin dulu, aku biar bernafas dulu. Oh, baik. Sama meluk itu, meluk galon itu. Aku
mau nyebutin merek nanti nggak boleh ya. Kenapa saya baru Ini gara-gara mau meluk kamu nggak bisa, Rin. Makanya Jauh aku ya, meluk Gus. galon aja. Saya sama kok kayak galon. pakai galon? Oke, jadi apa tadi nak? Fenomena anak muda yang cuek aja gitu ya. Yes, Bu. Sebetulnya pindah agama ini bukan suatu tindakan kejahatan yang harus kita larang. Kalau saya bilang mereka cuek atau tidak itu bukan suatu masalah. Kecuali kalau mereka misalnya melihat tindakan bullying atau kekerasan seksual atau kekerasan fisik kemudian diam, nah itu baru yang berbahaya. Kalau yang untuk pindah agama ini sebenarnya harus diperbaiki adalah diri kita masing-masing sebetulnya. Tidak ada yang perlu kita tangisi atau tidak ada yang perlu kita hura-hurai kalau ada ya kejadian seperti ini sekalipun itu dalam keluarga kita. Kalau saya berpikir, kadang saya berpikir seperti ini, menilai bahwa agama ini bisa menyelamatkan bagi saya itu adalah untuk diri saya. Ya, kemudian di saat saya berpikir, saya melihat alam ini lebih bebas lagi, saya melihat lebih luas lagi. Banyak yang memang orang-orang di luar agama kita, keyakinan kita yang memang bahkan dia diberi Tuhan kesempatan untuk bernafas, diberi Tuhan kesempatan untuk berbahagia, diberi Tuhan kesempatan untuk sehat dan juga banyak rezeki. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri itu tidak diskriminasi. Kenapa kita harus diskriminasi? Benar. Kalau saya berpikir seperti itu, jadi ini terlalu luar biasa, Jadi saya mencoba untuk menaikkan step mental saya. Bahkan saya ulangi lagi bahwa someday anak saya pun bisa berpindah agama, berbeda dari saya. Apakah itu bentuk kegagalan? Ini tidak semua orang menganggap bisa menerima ini, nak. Tidak semua orang bisa menerima ini. Terkadang mungkin mereka akan menganggap ini saya gagal. Gitu ya. Padahal saya selalu berseru kepada semua sahabat saya, orang di sekitar saya, bahwa anakmu yang pindah agama itu tidak melakukan tindakan kejahatan. Bukan melakukan tindakan kejahatan yang melukai, menyakiti, atau merebut milik orang lain. Dia hanya mempertahankan apa yang dia yakini. Karena memang seiring berjalannya waktu, memang seorang akan belajar. Seorang akan menemukan sesuatu yang baru dari hidupnya, begitu ya. Karena kita sebagai orang tua pun terkadang kita wajib mengajarkan anak kita bagaimana kita berbuat baik bagi sesama. Memang tingkatannya lebih lagi. Itu akan sulit. Kalau memang anak muda cuek lihat temannya pindah agama, ya enggak apa-apa. Tidak masalah menurut saya. Justru berbahaya kalau dia ikut mencampuri. Atau langsung datang ke orang tuanya, biarlah Bu, biar pindah agama itu juga akan menimbulkan konflik sendiri antar beragama, antar orang tuanya lihat ini anak ini agama apa nih, mentang-mentang pindah ke agamanya dia terus dibelain. Nah, itu yang berbahaya. Lain halnya kalau kita cuek, ada yang kekerasan fisik, kemudian ada yang bully, terus kita cuek, nah itu baru bahaya. Gitu. Jadi nggak masalah, tidak masalah. Yang penting di saat pindah agama itu betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Gitu. Dia tidak melukai orang lain, tidak memaksakan orang lain. Dia kan tadi contoh yang video yang kita lihat sebelumnya mungkin nanti bisa di-share juga bahwa memang orang-orang yang pindah agama ini tidak melakukan suatu tindakan kejahatan. Bahkan dia melakukan sebuah kebaikan-kebaikan untuk membuktikan bahwa saya tidak berpindah ke sesuatu yang jahat kok. Jadi itu sebenarnya suatu message, itu pesan buat kita semua bahwa yang bisa mengadili itu bukan kita. Dan Tuhan juga mengizinkan itu terjadi di antara kita. Memang kita harus siap bahwa memang saya sudah sepakat banget dengan Gus Aan. Saya pun tidak bisa mengatakan bahwa keselamatan cuma dari saya. Seperti yang saya yakini. Bahwa Tuhan itu sangat adil. Dan keadilan Tuhan itu tidak bisa dinilai sama manusia loh. Manusia itu cuma 0, sekian persen gitu. Menurut kita loh ini kan nggak adil. Saya kan ikut Tuhan. Kok bisa saya dapat tulah gitu ya? Kok bisa tulah ini bisa jadi ke saya? Padahal saya kan ikut Tuhan. Harusnya kan saya bebas dari tulah. Tidak bisa, nak. Keadilan tidak sebatas pemikiran manusia. Jadi kalau kita bisa membuka dunia ini lebih luas lagi, banyak orang yang berbeda dari kita itu sebuah hal yang biasa dan mereka tidak menyakiti. Itu adalah jalan yang berbeda sama kayak tadi Gus Aan bilang, saya ulangi lagi, mau ke Jakarta bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa lewat tol 1 jam nggak masalah, pokoknya aman gitu ya. Bisa juga naik sepeda motor kalau mau 2 hari 3 hari sepedaan gitu, pokoknya berhenti ya. Nanti sampai rumah Gus Aan berhenti, minum dulu, ntar kemana berhenti, makan dulu. Yang penting kan sampainya sama. Dan itu tidak merugikan orang lain. Gitu, nah. Kalau itu dari saya. Kalau Gus Aan sendiri? Iya, aku setuju dengan yang disampaikan oleh Erin itu. Aku melihat fenomena yang lain bahwa
selama ini kan kita didoktrin bahwa urusan agama itu kan urusan privat. Ya, benar. Ya. Maka implikasi dari privat itu, lalu ada orang yang mengatakan, ya terserah dia lah. Oh dia, misalkan dia mengalami diskriminasi dari orang tuanya, dari keluarganya karena berbeda agama. Terus kemudian ia menjawab seperti yang Yosefin sampaikan tadi. Bukan urusan itu saya. kan bukan urusan ia dan lain sebagainya. Nah, bukan hal itu. Privat itu bukan hal itu. Itu menurutku itu adalah a lack of sensitivity. Ya. Jadi kalau ada orang yang didiskriminasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Erin itu, maka tugas kita wajib hadir untuk bersama dia kayak gitu. Ya. Minimal apa? Kalau bahasanya anak muda itu dipuk-puk lah kayak gitu. It is okay, you stay with me, you will be okay, everything is gonna be fine. Kan berat loh orang itu. Aku sebenarnya mau sih berpikir apakah aku mau ngomong soal cerita yang masih aku simpan rapat karena apa namanya. Jadi aku pernah dalam bahasa Kristennya mempastorali satu pasangan ya, yang perempuan Islam taat gitu ya, yang laki-lakinya Kristen ya, GKJW lagi gitu kan. Mereka ini GKJW lagi beda. Yang aku ngomong ini GKJW-nya dekat bumerasi. Berbeda. Mereka ini saling cinta ya. Mereka saling cinta. Pokoknya mereka siap berkorban apa saja, dan mereka juga tidak ingin ketika kawin nanti ada salah satu yang mengorbankan agamanya. Mereka tetap siap untuk merawat imannya masing-masing seperti itu. Tetapi itu kan pasti akan sangat berat seperti itu. Dan yang laki-laki ini, yang GKJW ini sebenarnya sudah siap bahwa oke, atas nama cinta aku siap akan berkorban untukmu. Dia pengikut Yesus beneran ini menurutku, karena keren banget orang ini. Nah, yang perempuan itu sebenarnya nggak ada masalah ya kalau dia menikah secara Kristen, nggak ada masalah, bisa dua-duanya. Yang jadi masalah adalah ibunya tidak menyetujui, ibunya yang perempuan tidak menyetujui. Maka apa? Maka yang ingin aku katakan adalah fenomena pindah agama itu kadang-kadang muncul untuk ia berusaha menghindari diskriminasi, tetapi ia juga menanggung diskriminasi yang lain. Ya, ia berusaha menghindari diskriminasi dengan cara ia juga akan mendapatkan diskriminasi yang lain. Misalkan di contoh yang lain, aku mendapatkan banyak sekali contoh ya, terutama di kalangan ASN. Di Jombang, atau nggak tahu di Surabaya kayak apa, di Jombang atau di Sidoarjo. Di Jombang kalau kamu Kristen, ya kamu akan sulit itu masuk jadi sekda, masuk jadi kepala dinas, sulit banget itu. Kalau nggak percaya kamu tanya Erin, itu pasti datanya banyak. Bahkan untuk menjadi dokter spesialis saja itu kan butuh ini ya, bukan butuh duit ya, butuh rekomendasi. Ya. Aku mendengar banyak profesor yang beragama Islam itu juga nggak mau kalau misalkan dia diminta rekomendasi oleh, katakanlah yang minta rekom itu adalah orang Kristen. Tionghoa lagi nggak mau. Mau ya boleh. Akhirnya apa? Banyak dari teman-temanku itu karena ia merasa tidak nyaman didiskriminasi di lingkungan yang serba Islam itu, maka ia melakukan konversi. Jadi pindah agama itu akhirnya menjadi salah satu mekanisme ia keluar dari diskriminasi itu sendiri. Diskriminasi yang lebih besar. Bayangkan loh ya, misalkan rapat Dharma Wanita ya di Jombang. Semuanya pakai jilbab, orang banyak Islam. Hanya dia sendiri yang nggak pakai jilbab. Mau pulang? Oke. Dia sendiri yang tidak Islam. Gimana itu kan? Satu-satunya ia tidak pakai jilbab. Maka pasti kan ia menjadi aneh, ia menjadi kuir. Maka yang ia lakukan adalah, ya oke lah, pakai ini. Atau kalau enggak, supaya misalkan ada beberapa temanku yang
karena ia nggak bisa naik menjadi eselonnya, itu akhirnya dia ditawari begini, kamu itu sebenarnya udah waktunya jadi katakanlah kepala dinas, kamu itu terganjal di KTP-mu. Terus gimana? Ya udah lu rubah aja KTP. Jadi iya, karena menjadi katakanlah menjadi Kristen, menjadi Hindu itu ternyata bisa menghambat bisa menghambat karirnya dan membuat dirinya tidak nyaman. Ia kemudian menjadi orang Islam. Ia keluar merdeka dari diskriminasi lebih besar, tetapi bisa jadi di lingkungannya, di lingkungan gereja atau di lingkungan teman-temannya yang lain, ia mengatakan, lu pengkhianat ini, lu nggak bersetia dan sebagainya. Bagaimana kita merespon itu? Apakah kita akan mengatakan ia tidak kuat memanggul salibnya, ia tidak kuat memegang penderitaannya sehingga harus berkhianat seperti Yudas? Aku tidak tahu seperti apa. Ini kan challenge. Kayaknya Bu Alma kayaknya ini bagus deh untuk topik khusus di kewarganegaraan. Untuk topik ini, bagaimana sikap kalian ketika ada orang yang berpindah agama, tapi situasinya dalam konteks seperti ini? Kamu akan setuju dengan dia atau kamu akan tetap menderita? Ada limitasi-limitasi tertentu ya, Gus ya? Iya. Sulit ada juga limitasi bagi mereka. Tertentu. Gitu. Baik, terima kasih. Kita ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Ini menarik sih Gus dan Bu Alma ketika kita menyebarkan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menyikapi orang yang hingga saat ini masih mendiskriminasi orang yang pindah agama? Ketika kita membuat pertanyaan ini gitu ya, kita mengharapkan jawaban, oh ya kita harus merubah, harus open minded dan lain-lain. Tetapi ada jawaban yang sangat menarik gitu ketika teman-teman muda sama halnya menjawab tentang seperti ini. Honestly itu haknya dia yang mendiskriminasi, bukan saya yang mendiskriminasi orang, dan saya bukan orang yang terdiskriminasi. It doesn't concern us. Begitu Gus. Mungkin bisa dijawab. Ini sangat menarik ketika saya menemukan jawaban ini gitu. Saya juga kaget tuh. Waduh. Ketika kita mengharapkan yang lainnya benar sih, yang lainnya bilang oh harus diberi pencerahan, harus mulai diajarkan lebih lagi ketika kita ber-Indonesia, kita orang Indonesia, ya kita harus siap dengan pluralisme gitu. Tapi jawaban ini yang paling menarik perhatian saya. Satu orang ya? Yang jawab satu orang. Oh, dari berapa kuesioner itu? Dari mungkin 30 jawaban. 30. Satu orang saja. 29 banding 1, Gus. Ya, 29 banding 1. Tapi mungkin menurut saya hal ini jadi bisa membuka mata kita bahwa masyarakat di luar sana, teman-teman muda masih ada yang berpikiran seperti ini. Gitu. Mungkin Bu Alma bisa menjawab terlebih dahulu. Kasih napas Gus Aan dulu. Dia minum kopi tadi. Minum kopi. Berat ya ini ya. Sebenarnya klasik sih kalau saya bilang harusnya dia belajar atau apa itu klasik sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi anak yang mengisi itu pun sebenarnya tidak peduli dengan agama. Mungkin bisa jadi jawaban dia yang membuat kita loh kok gini. Justru sebenarnya dia sebetulnya yang lebih bebas dari 29 orang tadi. Bisa jadi. Bisa jadi perkataan dia mungkin buat kita konotasinya kita dengar negatif ya. Tetapi kalau kita tarik ke arah positif sebenarnya mungkin di pribadi dia sebenarnya dia menerima silakan. Mungkin saya sendiri juga ada di posisi itu. Kamu mau posisi itu silakan. Itu masalahmu begitu ya. Cuman memang kalau kita boleh tarik lagi di kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tercinta di Indonesia ini, kalau kita bicara masalah pindah agama, kemudian kita meminta orang lain untuk memahami, itu pasti akan dipahami. Nah, tetapi akan sulit kalau kita meminta keluarga inti untuk memahami. Kalau saya masih berpendapat seperti itu, kalau saya bisa nerima orang lain untuk berpindah, tetapi bagaimana dengan anak yang saya lahirkan nanti? Apakah saya akan menangis kan begitu? Jadi sebenarnya mungkin jawabannya dia ya, mungkin jawabannya dia berpikir bahwa ya sudah itu haknya.
Ya, saya tidak akan mengomentari yang satu tadi, saya rasa itu juga hak, tetapi bahwasanya kalau kita mau berubah masalah pindah agama ini bisa kita terima atau tidak, ya kita harus ke diri kita sendiri. Begitu. Kita harus memberikan semangat, sekalipun tuh dia pindah agama dari agama kita ke agama orang lain, kita tetap harus ada di samping dia. Itu ya harus kita lakukan, karena itu tidak ada alasan bahwa kita harus menghindari dia. Kalau misalnya orang pindah agama dari agama orang lain ke agama kita, mungkin kita bisa pupuk dia, kata Gus Ani, kamu sabar ya, kamu sudah benar jalanmu, kamu sudah mengikut Tuhan yang benar, kan begitu. Tetapi di saat orang yang berbeda dengan kita, udah sebelumnya sama kayak kita, kemudian pindah agama, apakah kita kan bisa mengatakan hal yang sama? Bahwasanya sebagai penutup, saya mau bilang Tuhan itu terlalu kasih dan terlalu adil untuk kita kotak-kotak kayak ikan cupang. Iya. Tuhan itu bukan kayak ikan cupang gitu, yang harus dipisah-pisah gitu. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan orang yang berbeda dengan kita itu masih bisa cari rezeki, masih bisa hidup dan masih bisa berbagi. Gitu kan? Saya nggak bisa bicara masalah lebih dari itu. Kalau memang kita harus ada orang di sekitar kita yang memang berpindah agama, ya bagaimana kita begitu. Kalau sekali lagi kalau sama masuk ke kita mungkin gembiranya gampang banget. Karena kejadian juga ini di tetangga saya juga di saat orangnya gini Gus, orangnya sama kayak saya Gus, Nasrani kebetulan. Kemudian anaknya nikah dengan orang Muslim. Nah, akhirnya satu kampung seneng. Udah saya bantu aja. Saya sih ya seneng gitu loh. Saya seneng juga gitu. Saya juga ikut bantu. Kenapa enggak? Karena menurut saya tidak ada persaingan di sini. Karena agama bukan sebuah persaingan. Saya juga akan bantu. Memangnya hanya karena masuk agama ini, saya nggak mau bantu. Dia kan keluar dari agama saya. Wah, itu bukan alma banget. Kalau bisa saya lebih bantu daripada yang lain. Kalau bisa saya yang nganterin ke masjidnya itu. Kenapa? Nggak ada yang salah. Ya, kalau saya sih seperti itu, gitu. Aku senang dengan teladan yang disampaikan oleh Alma tadi itu ya, apa namanya, bahwa kita bergembira ketika orang lain bergembira begitu. Tapi tentu tidak malah menyebabkan yang lain malah menjadi sedih. Yang ingin ditampilkan oleh Alma adalah sikap menurutku sikap beragama yang sangat dewasa, yang sebenarnya itu bisa menjadi teladan bagi banyak orang bahwa ya tanterin gitu loh. Dalam arti misalkan ada orang Kristen, aku nyaman dengan orang beragama Islam, dia malah mengantarkan, ya udah tanterin, kamu mau kemana? Jadi bagiku itu adalah model respon yang ideal ketika kita melihat orang yang berpindah agama. Itu respon ideal ya, respon ideal. Respon ideal yang kedua adalah Alma itu mau membantu yang berpindah agama ini ketika yang pindah agama ini sedang mengalami diskriminasi. Itu kira-kira ya satu level yang ideal ya. Jadi idealitas itu. Nah, level yang di bawah itu adalah level yang pertanyaan jawaban dari yang tadi kamu itu. Aku senang ya dengan kejujuran yang jawab itu. It doesn't concern us. 29/1. Iya, ini menurutku ketika ada rumah tetangganya yang kebakar begitu kan, dia akan ngecek, rumahku terbakar enggak? Enggak. Enggak, ya udah. Ada barangku yang di sana yang ikut terbakar enggak? Enggak ada. Enggak ada. Okay, so it doesn't concern us. It doesn't concern us as I guess seperti itu. Jadi menurutku ini oke. Ini oke. Oke dalam arti apa? Ya lu gue. Aku tidak tahu, tapi sebenarnya aku ingin tahu, pasti ada yang menarik dalam sejarah hidup orang ini. Entah dia mengalami begitu banyak penindasan sehingga ia mengatakan ini batasku, ini batasmu. Aku tidak akan mau mencampuri urusanmu, bahkan ketika kamu akan kehilangan nyawa sekalipun. Itu yang nomor 2. Yang lumayan lah ini nomor 2, moderat ini. Menurutku ini moderat ini ya. Moderat gitu kan. Tapi harus kita dorong ke sana. Nah, yang konservatif adalah ia mengatakan
Ya pantas saja dia didiskriminasi. Ya memang dia harus didiskriminasi karena apa? Karena ia sudah mengkhianati janji sucinya pada Tuhan. Jadi sebenarnya ia tidak masalah ketika melihat orang misalkan Josephine yang awalnya Kristen, ia masuk Buddha, lalu aku yang sama-sama Kristennya melihat Josephine itu dieksklusi dari keluarganya, lalu aku bilang, ya salah Josephine gitu kan. Apa dia nggak ngerti kalau sebenarnya ketika ia memilih keluar dari kekristenan, ia pasti akan mengalami stigma dan lain sebagainya. Salahnya Josephine. Dan ia memang pantas untuk didiskriminasi. She deserves that. Itu level ketiga, itu level rendah ya. Jadi 1, 2, 3. Tetapi yang ingin aku katakan bahwa sebenarnya sikap kita kalau mau ditanya bagaimana respon kita ketika melihat orang lain itu mengalami diskriminasi atau di lockdown. Ada temanku yang karena ia nggak mau pakai jilbab, dia di lockdown di kamarnya, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Bagaimana misalkan kamu, Josephine, ketika melihat temanmu yang seperti itu? Apa saranmu? Nah, menurutku kamu bisa ngomong bahwa di KUHP, di kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatakan orang tidak bisa dirampas kemerdekaannya. Kamu bisa bilang ke orang itu, Pak atau Tante, Om, hati-hati loh ya, jangan di lockdown terus itu, dikunci dari luar. Anda bisa kena pasal itu di pidana, merampas kemerdekaan orang. Dan yang kedua, menurutku sebenarnya di KUHP itu juga membuat kita progresif. Di KUHP itu kan ada yang salah satu pasal, aku lupa pasalnya. Pasalnya kan begini kan, kalau kita melihat tindak pidana, tapi kita tidak melaporkan, itu hukum kita bisa menjerat kita loh. Benar. Ya, maksudku begini, yang jawab itu mungkin nggak tahu ya, nggak tahu pasal itu. Jadi misalnya kalau aku, Erin, Josephine melihat ada orang yang dibully, didiskriminasi, dipersekusi karena ia pindah agama, tetapi we choose not to report to the police headquarters, maka sebenarnya kita ini bisa dipidana loh. Karena ada orang yang kemerdekaannya dirampas. Tapi kan memang pasal itu tidak jarang digunakan. Ya. Tapi yang ingin aku katakan bahwa sebenarnya concern kita, kepentingan kita itu tidak hanya datang dari nurani. Kita itu harus peduli, sebab kalau nggak peduli, itu kita bisa dipidana dalam konteks hukum pidana tadi itu. Kita melihat kejahatan, kita tidak melakukan report, kita bisa dipidana. Ya, menurutku, aku kira kalau di KUHP itu adalah bagian penting dari Pancasila, maka sebenarnya Pancasila berserta dengan seluruh konstitusi dan undang-undangnya sudah memberikan guideline pada kita bagaimana menjadi orang beragama yang baik, menyangkut soal kepindahan agama dan soal perampasan kemerdekaan. Ya ini apa? Jika kamu melihat orang dirampas hak-haknya, dirampas kemerdekaannya karena perpindahan agama, maka kita wajib melaporkan itu sebagai sebuah tindak pidana. Sebab kalau tidak kita laporkan, kita nanti yang bisa dipidana. Itu menurutku sikap beragama yang keren sih menurutku. Lagian ngapain sih maksa-maksa orang supaya nggak pindah agama gitu kan? Nggak gue banget, nggak alma banget begitu loh maksudku. Iya. Mungkin ini kita sudah sampai di penghujung podcast nih, Gus Aan dan Bu Alma. Tunggu. Thank you. Tunggu dulu, Gus. Tunggu dulu. Mungkin bisa kasih pesan-pesan nih buat teman-teman muda yang mendengarkan dan teman-teman yang mungkin punya keraguan tentang kepercayaan yang sekarang mereka anut, tapi mereka masih malu untuk terbuka atau mereka nggak berani untuk terbuka seperti itu. Iya. Silakan Gus Aan dulu. Apa? Apanya? Pesan Gus. Untuk teman-teman. Buat teman-teman yang malu mau pindah agama gitu. Nggak usah malu, harus malu-maluin. Begini loh, menjadi baik itu adalah tugas suci yang harus kita penuhi. Sekali lagi, menjadi baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang
humanis, menjadi pribadi yang memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua, itu adalah kewajiban semua manusia. Bagaimana cara untuk mencapai ke situ, itu terserah kamu, terserah kita. Bisa jadi orang itu langsung bisa nyampe ke sana dengan satu angkutan, tapi bisa jadi iya harus oper-oper dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman berpandangan bahwa agama yang kamu anut tidak bisa mengantarmu menjadi pribadi yang memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk apa kamu terus-terusan di agama itu? Pindahlah kamu ke agama yang lain. Bisa jadi kamu nyampe ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu. Jadi jangan terlalu fanatik dengan cara. Saya ulangi lagi. Jangan terlalu fanatik dengan cara. Fanatiklah dengan tujuan. Tujuannya kita harus fanatik pada bahwa kita harus sangat fanatik mengatakan bahwa tujuanku adalah untuk menjadi pribadi yang berprinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita harus fanatik, harus itu. Terkait bagaimana caranya. Nah, jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu fanatik. Belum tentu Islam yang bisa mengantarkan saya ke sana itu cocok dengan orang yang sama-sama Islam. Belum tentu. Belum tentu juga agama yang satu yang cocok dengan satu orang, cocok dengan yang lain. Disitulah kemudian Gusti itu menurutku memberikan pilihan seperti yang tadi disampaikan oleh Alma, bahwa iya nggak masalah kok. Kita ini mau masuk pintu stadion utama, mau masuk pintu lewat mana. Nggak harus pintu yang lebih barat. Mau pintu selatan boleh, mau pintu ini boleh. Yang penting nyampe ke Ciputra. Kamu bisa lewat sana, bisa lewat sini, bisa lewat. Yang penting sampai di kampus kita di Ciputra. Kalau aku fanatiknya ya di Ciputra itu. Bukan mau lewat pintu yang sebelah mana. Itu sih menurutku. Kayak gitu, Alma. Keren banget nih. Keren banget nih. Soalnya kan ada kamu, makanya aku harus tampil keren sih. Tapi sepakat saya apa yang dikatakan Gus Aan, bahwa sebenarnya beragama itu jadikan sesuatu yang menyenangkan. Selama kamu beragama itu dan kamu menjadi orang yang baik, yang kasihnya unlimited, ya lakukan. Yang penting itu membuat kamu nyaman. Jangan pernah melakukan kalau itu nggak nyaman. Berani aja. Cuman memang yang penting bagi saya adalah bagaimana kamu bisa menunjukkan apa yang kamu percaya ini adalah sesuatu yang memberikan kebaikan buat semua. Itu yang paling penting. Bukan berlomba tentang siapa masuk surga dan neraka, tetapi berlomba tentang kebahagiaan. Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan lebih buat sesama, itu jauh lebih baik sih. Jadi terbuka saja. Kalau memang sudah waktunya kamu untuk bebas untuk memilih, do it. Yang penting jadi orang baik, gitulah. Iya, ini udah cocok jadi pendeta ini. Iya, habis ini saya mau khotbah, Gus. Wow. Jangan lupa untuk mau ngisi mengajak mimbar, saya tuker Ibu mimbar. Ida Christine. Baik, kalau begitu bisa saya simpulkan terlebih dahulu gitu ya. Ada beberapa hal yang saya underline nih selama kita mungkin udah 40 menit ke atas gitu ngobrol-ngobrol tentang pindah agama ini tabu atau tidak. Kalau ngomong soal tabu jelas tidak ya, teman-teman. Ternyata ketika kita memutuskan untuk beragama, kita punya kebebasan gitu. Dan kebebasan itu adalah milik kita sendiri. Nggak ada satupun orang yang berhak menentukan gitu. Kamu harus agama A, kamu harus agama B. Enggak, teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui adalah mungkin ketika kita melihat diskriminasi gitu, seperti yang tadi Gus Aan bilang, ada level-level di mana manusia itu harus bersikap. Yang pertama dia udah konservatif, kamu jahat. Kalau kamu pindah agama, kamu jahat. Level kedua adalah ketika kita memilih untuk ya udah lo gue gitu kan. Itu apakah salah? Sebenarnya tidak salah, cuma ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik apa? Ketika kita ini mampu merangkul orang-orang yang mungkin berbeda agama dengan kita. Karena yang namanya beragama itu hanya sebuah cara ya, seperti yang Bu Alma berkali-kali sampaikan, itu hanya sebuah cara gitu. Ketika kamu mau ke Jakarta, kamu nggak perlu harus naik travel, kamu nggak perlu harus naik mobil.
banyak cara yang bisa kamu ambil. Begitu juga dengan beragama. Jadi beragama itu intinya bebas, kita harus terbuka dengan agama yang mungkin yang kita rasa nyaman gitu. Dan jangan peduli dengan diskriminasi orang, jangan peduli dengan kata orang, karena itu hidupmu. Dan beragama itu sudah diatur juga dalam undang-undang dan peraturan pemerintah bahwa itu semuanya adalah bebas. Gitu. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan Gus Aan dan Bu Alma? Tidak ada Mbak Najwa, tidak ada Mbak. Saya Mbak Josephine, Gus. Iya. Kamu udah ini ya, udah pinter banget itu ya, ngomongnya nyimpulkannya udah kayak dosen aja itu. Wah, keren kamu. Masih harus belajar banyak, Gus. Terima kasih. Keren tapi keren kamu Gus Aan dan juga Bu Alma. Thank you ya, terima kasih. Di siang hari ini kita tutup podcastnya. Tapi sebelum itu kita mau saksikan mungkin beberapa video dan nanti teman-teman juga akan di-share tentang video kedua narasumber yang sudah kita wawancara di lain kesempatan. Thank you sekali lagi buat Gus Aan dan Bu Alma. Thank you. Terima kasih.